Bapa di surga, kami rindu untuk mengetahui kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ingin mengetahui rencana-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan tepat seperti yang Engkau inginkan. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang luar biasa untuk membawa kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saat ini kita akan kembali mempelajari akan firman Tuhan dari buku Nehemia pasal yang kedua. Buku Nehemia pasal yang kedua. Silakan ambil Alkitab Anda dan kita akan membaca cerita ini bersama-sama. Oke, Nehemia pasal yang kedua, judulnya adalah Nehemia diutus ke Yerusalem. Nah, kita mengetahui sebelumnya Nehemia adalah seorang juru minuman raja di dalam pemerintahan dari Raja Artasasta, di mana kita ketahui sebagai seorang budak, seharusnya Nehemia memiliki pekerjaan yang tidak terlalu baik. Seharusnya adalah budak buangan dan lain-lain. Tapi satu hal yang luar biasanya adalah Nehemia di dalam kerajaan itu pekerjaannya adalah sebagai seorang juru minum dari raja. Orang yang paling dipercayai oleh raja. Cerita yang sebelumnya juga diceritakan bagaimana Hanani, salah seorang saudara dari Nehemia, datang kepada Nehemia. Dan Nehemia bertanya kepadanya bagaimana kondisi dari kota Yerusalem, di mana kota tersebut telah dihancurkan, sangat menyedihkan keadaannya. Banyak penduduk yang masih tinggal di kota tersebut, mereka tidak memiliki pintu gerbang. Dan Nehemia sangat sedih. Diceritakan di dalam pasal yang pertama, Nehemia berpuasa dan berdoa bagi mereka. Mari kita lanjutkan cerita ini di dalam Nehemia pasal yang kedua. Dalam Nehemia 2 ayat yang pertama dikatakan, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Jika kita perhatikan, kisah dari Nehemia 2 diawali pada bulan Nisan tahun ke-20 pada pemerintahan Raja Artasasta. Tahun ke-20 pada bulan Nisan. Mari kita perhatikan. Di dalam Nehemia pasal yang pertama diceritakan, Nehemia 1 diawali dari bulan Kisleu, di mana sudah lewat sekitar 4 bulan semenjak Nehemia yang pertama. Jadi Anda bisa bayangkan kesedihan yang ada di dalam diri Nehemia terus berlanjut sampai di Nehemia yang kedua. 4 bulan dia berdoa, merenungkan akan kehidupan dari bangsanya yang ada di Yerusalem. Anda bisa bayangkan kesedihan seperti itu yang ada di dalam diri dari Nehemia. Dan bukan hanya itu, dikatakan di bagian terakhir dari Nehemia 2 ayat yang pertama dikatakan, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Nehemia semenjak kehidupannya, bahkan semenjak dia berada di istana dari Raja Artasasta, dia tidak pernah terlihat sedih. Anda bisa bayangkan kehidupan dari seorang budak yang pastinya sangat-sangat tidak menyenangkan. Pasti ada orang-orang yang tidak suka kepadanya, orang-orang yang mungkin menganiaya dia, atau mungkin berbicara di belakangnya yang pernah dia dengar, atau mungkin dia pernah merasakan disakiti. Anda bisa bayangkan seorang budak yang memiliki jabatan yang sangat dipercaya oleh raja. Ini bukan sesuatu kehidupan yang sangat mudah. Kita bisa lihat ceritanya di dalam buku Daniel, di mana Daniel dia menjadi orang kepercayaan raja. Dan apa yang terjadi? Hampir semua orang-orang pintar yang ada di negara itu tidak suka kepada Daniel. Anda bisa bayangkan inilah yang terjadi kepada Nehemia. Namun Nehemia tidak pernah terlihat sedih di hadapan raja. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bukankah sering kali kita merasa sedih apabila ada suatu masalah yang terjadi? Sering kali kita merasa sedih di saat kita harus menghadapi suatu pencobaan. Atau mungkin kita sering kali merasa sedih di saat orang lain tidak suka kepada kita. Atau mungkin kita merasa sedih karena suatu hal tertentu. Tapi di dalam cerita ini, yang membuat Nehemia sedih adalah keadaan dari bangsanya. Di saat dia melihat bangsanya yang hancur, mereka tidak memiliki pintu gerbang, mereka dinding-dindingnya hancur, mungkin kalau saat hujan atap-atap rumah mereka bocor. Nehemia sedih untuk bangsanya.
untuk orang-orang yang mungkin dia belum pernah lihat. Anda bisa bayangkan kesedihan dari Nehemia ini. Hal itulah yang membuat raja di ayat yang kedua bertanya. Kita baca Nehemia 2 ayat yang kedua. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Tentu engkau sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jadi kita bisa melihat bagaimana Nehemia, dia terlihat sedih di hadapan raja. Lalu raja bertanya pertanyaan ini, mengapa engkau terlihat sedih? Mengapa mukamu muram? Padahal engkau tidak sakit. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Raja Artasasta, seorang raja pada zaman dahulu sangat berkuasa sekali. Kalau dia tidak suka dengan seseorang, kira-kira apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa saja dengan mudah memerintahkan kepada pengawalnya untuk memenggal Nehemia. Tapi di saat dia melihat Nehemia yang terlihat sedih, yang mukanya muram, dia tidak berpikir, jangan-jangan Nehemia ini ada masalah sama saya. Atau mungkin dia tiba-tiba berpikir, jangan-jangan Nehemia ingin merencanakan untuk membunuh saya. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Di saat Raja Artasasta melihat Nehemia, hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Dia ingin mengetahui apa yang menjadi kendala, yang menjadi pikiran dari Nehemia. Dia rindu untuk mengetahui masalah dari Nehemia. Apakah kehidupan kita sama seperti itu? Seorang raja yang tidak mengenal Tuhan ini, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Di saat dia melihat orang yang bermuka muram, dia punya kerinduan untuk bertanya, untuk mengetahui, untuk membantu mereka. Apakah hari ini Anda rindu untuk meminta kepada Tuhan, untuk diberikan hati yang penuh dengan belas kasihan, untuk diberikan mata yang betul-betul bisa melihat apa yang menjadi masalah orang lain? Seringkali banyak orang-orang di sekitar kita, mereka terlihat ceria, mereka terlihat senang, terlihat bahagia. Akan tetapi seringkali di balik kebahagiaan yang terlihat di muka, di balik canda, di balik tawa, sebenarnya banyak dari sahabat-sahabat kita yang menyimpan beban di dalam hati mereka. Atau mungkin Anda pernah bertemu dengan orang yang mungkin tidak terlalu suka dengan Anda. Orang yang kadang-kadang terlihat menyebalkan. Seringkali di dalam diri mereka menyimpan suatu beban. Suatu beban yang mereka tidak tahu harus berbuat apa. Itulah kenapa mereka seringkali berbuat tindakan yang kurang begitu menyenangkan. Dan Raja Artasasta, orang yang tidak mengenal Tuhan, dia bertanya kepada Nehemia, mengapa mukamu muram? Biarlah ini juga menjadi pertanyaan kita hari ini. Di saat kita melihat orang yang lesu, orang yang sedang memiliki masalah, memiliki beban, biarlah Tuhan menanamkan ini di dalam mulut kita untuk bertanya kepada mereka. Oke, mari kita lanjutkan cerita ini. Dalam Nehemia 2 ayat ketiga dikatakan, ini adalah jawab dari Nehemia. Dia berkata seperti ini. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Apa yang membuat Nehemia muram? Apa yang membuat Nehemia bersedih? Dia katakan, di saat kota tempat tinggalnya yang dahulu, pekuburan dari nenek moyangnya telah menjadi reruntuhan. Banyak orang di zaman sekarang ini tidak begitu peduli kepada orang lain. Terutama bagi teman-teman kita yang mungkin kita hidup di kota. Tetangga kita pun seringkali kita nggak tahu namanya. Ada orang yang sedang kedukaan di lingkungan daerah lingkungan kita, mungkin kita nggak tahu. Ada orang yang meninggal di dekat-dekat kita, mungkin kita tidak tahu. Atau bahkan ada orang yang kesusahan. Atau bahkan ada yang kehidupannya telah menjadi seperti pekuburan. Hampa. Nggak tahu harus berbuat apa. Yang kehidupan dijalani dengan semu, lewat satu hari demi satu hari tanpa mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Nehemia bersedih. Anda bisa bayangkan selama 4 bulan dia bersedih akan keadaan dari bangsanya. Apakah Anda juga memiliki kerinduan seperti itu? Apakah di saat Anda melihat orang yang sedih, orang yang kehidupannya monoton, semu,
Apakah Anda juga merasa seperti itu? Nehemia hatinya digerakkan oleh belas kasihan yang sama seperti belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Anda ingat pada saat Yesus melihat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seharusnya dia bisa meninggalkan manusia. Dia dapat menciptakan manusia dengan sekejap mata, semudah itu. Tapi Tuhan kita hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak ingin manusia yang telah diciptakannya binasa dengan begitu saja. Dan di saat dia merelakan dirinya untuk turun ke bumi, mengorbankan nyawanya untuk kita, hanya satu yang ada di dalam pikirannya. Dia rindu kita memiliki karakter yang sama seperti dia. Saat ini bangsa kita telah hancur sama seperti reruntuhan dari Yerusalem. Banyak anak-anak yang tidak lagi memperdulikan kata-kata orang tuanya. Banyak anak-anak yang masa bodoh terhadap masa depannya, meninggalkan kehidupannya di sekolah, meninggalkan apa rencana Tuhan di dalam kehidupannya, atau bahkan orang-orang tua yang terlalu sibuk akan kegiatannya sehari-hari, sehingga mereka tidak lagi memperdulikan apa nasib anak saya nanti. Padahal Tuhan telah mempercayakan anak-anak bagi setiap orang tua untuk dipelihara. Zaman sekarang ini, bangsa kita, negara kita, dunia kita telah hancur sama seperti reruntuhan ini. Banyak orang yang tidak lagi mengetahui apa rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga lewat satu hari berlalu dengan begitu saja. Kehidupan yang monoton, kehidupan yang hanya menunggu gaji di akhir bulan. Anda bisa bayangkan, sangat menyedihkan. Kebahagiaan tidak bisa ditemukan dari bekerja, mendapatkan uang, atau membeli peralatan barang-barang terbaru, atau membeli mobil, rumah, dan lain-lain. Kebahagiaan tidak didapat dari pasangan yang serasi, pasangan istri yang cantik, atau suami yang tampan. Kebahagiaan ditemukan di saat kita berjalan secara pribadi dengan Tuhan. Kebahagiaan kita akan dapatkan di saat kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena di saat kita menyerahkan semuanya, tidak akan ada lagi rasa khawatir. Di saat kita menyerahkan semuanya, Tuhanlah yang akan memelihara kita. Inilah yang dirasakan oleh Nehemia. Kerinduan yang sama yang dirasakan oleh Tuhan. Hal yang paling menarik terdapat di ayat yang berikutnya. Kita baca Nehemia 2 ayat yang keempat. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Jadi raja bertanya kepada Nehemia, apa yang kau inginkan? Mari kita lihat jawaban dari Nehemia. Ayat yang keempat masih. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Anda bisa bayangkan, ini adalah satu pelajaran yang harus kita terus ingat di dalam kehidupan kita. Di saat raja bertanya kepada Nehemia, Nehemia, engkau terlihat sedih. Apa yang engkau inginkan? Sangat jarang seorang raja bertanya seperti ini. Dan sangat jarang respon yang seperti ini dilakukan. Di saat raja bertanya, Anda lihat apa respon Nehemia? Dia berdoa di dalam hatinya. Hati saya tergetar di saat saya membacakan perikop ini. Seringkali kebanyakan orang di atas dunia ini, seringkali kita berbicara hanya sesuai dengan keinginan kita. Seringkali di saat kita berbicara, kita hanya bicara saja, tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Yang dilakukan oleh Nehemia bukan hanya dia pikirkan terlebih dahulu, tapi dia doakan itu terlebih dahulu. Semoga ini menjadi perenungan untuk kita. Nehemia seorang budak, orang buangan. Tetapi di saat raja bertanya kepadanya, dia berdoa terlebih dahulu di dalam hatinya. Inilah mengapa Nehemia bisa menjadi orang kepercayaan raja. Karena dia tahu sumber kekuatannya bukanlah dari dirinya sendiri.
Ini adalah hal yang sama di saat Yesus turun menjadi manusia. Yesus katakan, aku tidak berbicara dari diriku sendiri. Begitulah juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan, Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri. Tapi apa yang dikatakan oleh Bapa, itulah yang dikatakan olehnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saya rindu untuk memiliki kehidupan seperti ini. Sebuah kehidupan yang bukan hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tapi sebuah kehidupan yang adalah kehidupan yang penuh dengan doa. Sebelum berbicara, berdoa terlebih dahulu. Sebelum melakukan tindakan sesuatu hal apapun, sebelum melakukan pekerjaan, berdoa terlebih dahulu. Ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa yang Nehemia ingin ajarkan kepada kita, yang Tuhan ingin beritahukan kepada kita. Lalu kita lihat apa jawaban dari raja. Kita baca di ayat yang ke-5. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Anda lihat apa jawaban dari Nehemia? Di saat raja bertanya, apa yang kau inginkan? Jika ada seorang raja, Anda bayangkan, seorang raja atau bahkan presiden negara kita bertanya kepada Anda, apa yang kau inginkan? Mungkin ada orang yang akan bilang, saya ingin rumah, saya ingin mobil, saya ingin harta, saya ingin perusahaan untuk saya bisa kelola, saya ingin memiliki aset, tanah, dan lain-lain. Jika ada seorang yang bertanya kepada Anda, apa yang Anda inginkan? Kira-kira hal apa yang terbayangkan di dalam pikiran Anda? Tentu banyak dari kita mungkin akan memikirkan hal-hal yang menyenangkan buat diri kita. Tapi bagi Nehemia, bukan itu yang dia inginkan. Dia ingin agar raja mengutusnya untuk pergi ke Yerusalem, negeri yang penuh dengan reruntuhan, yang hampir hancur, yang ada kemungkinan dalam setiap hari bisa saja diserang oleh orang-orang jahat untuk mengambil hasil panen dari bangsa itu. Tapi Nehemia ingin pergi ke sana. Banyak orang, bahkan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, di saat dihadapkan kepada sebuah masalah, di saat ada seseorang yang sedang butuh pertolongan. Sebuah contoh, jika ada orang yang masuk tercebur ke dalam sebuah kolam yang berisi buaya, biasanya apa yang orang Kristen yang baik suka lakukan? Biasanya kita hanya berdoa di samping dari kolam, Tuhan tolong dia. Seringkali di saat kita melihat sesuatu yang buruk terjadi, seringkali kita hanya merasa kasihan dan hanya sampai di situ. Wah, kasihan ya mereka tidak bisa makan. Wah, kasihan ya rumah mereka hancur. Wah, kasihanlah ini dan itu. Tapi Nehemia, dia rindu agar raja mengutus dirinya sendiri untuk pergi ke sana. Dia rindu untuk membangun kota tempat di mana dia berasal. Zaman sekarang ini, kebanyakan orang saat mereka melihat kondisi negara, kondisi lingkungan, di saat orang melihat kondisi sampah yang banyak di sebuah lingkungan, seringkali kita hanya menjadi orang yang bisa mengkritik saja. Di saat kita lihat negara kita hampir hancur, korupsi, kebobrokan moral di mana-mana. Di saat kita melihat anak-anak muda zaman sekarang, mereka sudah tidak lagi punya harapan untuk hidup dengan baik. Di saat pornografi telah masuk ke dalam lingkungan sekolah, lingkungan belajar, bahkan masuk di HP yang semudah genggaman tangan. Seringkali kita hanya bisa mengkritik mereka, menyalahkan mereka. Nehemia tidak melakukan itu. Dia minta raja untuk mengutus dia. Anda bisa bayangkan, Nehemia tinggal di lingkungan kerajaan. Sebagai juru minum raja, tentu hidupnya sangatlah menyenangkan. Ya, dia pasti punya cukup makanan, cukup minum. Mungkin di tempat tidurnya dia bisa merasa lebih hangat. Dia punya pakaian yang bersih yang bisa digunakan setiap hari.
Bahkan dia tahu ada air bersih yang dia bisa gunakan untuk mandi dan lain-lain. Tapi di kota reruntuhan dari Yerusalem, saat dia minta pergi ke sana, dia sudah pikirkan itu terlebih dahulu. Dia tahu kalau dia pergi ke sana, kesenangan dunia yang dia rasakan di dalam istana raja itu tidak mungkin dia rasakan lagi. Dia mungkin nggak tahu dia harus makan apa hari itu. Dia mungkin nggak tahu apa yang harus dia minum. Dia mungkin nggak tahu apakah ada air bersih yang bisa dia gunakan, atau apakah ada baju yang cukup hangat yang bisa melindunginya di saat dia mau tidur malam hari. Banyak orang yang rindu untuk melayani, tapi hanya pergi 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Kenapa? Karena khawatir akan kehidupan mereka. Tapi Nehemia tidak melakukan itu. Hal yang sama yang terjadi kepada Yesus. Di saat dia berada di surga, seluruh surga itu menyembah dia. Seluruh harta kekayaan surga ada padanya. Dia bisa lakukan apapun, dia punya apapun. Tapi oleh karena dia rindu supaya kita bisa diselamatkan, dia memutuskan untuk turun ke dunia. Di mana dia tahu di saat dia turun dia akan ditolak, dia akan diludahi, dia akan dicemooh oleh banyak orang. Bahkan dia tahu kemana dia akan pergi saat dia dunia. Dia akan disalib di atas kayu salib. Di mana banyak orang yang dia cintai, yang untuknya dia rela mati, justru menyalibkan dia. Namun Yesus secara sukarela mengorbankan dirinya untuk kita. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda rindu untuk meminta hati yang seperti ini dari Tuhan? Manusia tidak bisa mencintai seseorang jika bukan Tuhan yang mengaruniakan cinta itu kepadanya. Seorang suami tidak bisa mencintai istrinya seperti cinta dari Tuhan. Seringkali kita katakan, saya mencintai anak-anak saya, mencintai keluarga saya. Tapi seringkali itu hanyalah di batas di mana harus ada timbal baliknya. Seringkali kita mengasihi teman kita, saudara-saudara kita, tapi kita kadang mengharapkan mereka ada timbal baliknya, membantu kita lagi di saat kita membutuhkan. Tapi bukan itu yang diharapkan oleh Yesus. Yesus mencintai kita dengan cinta yang tanpa pamrih. Cinta yang dia rindu untuk berikan walaupun apapun yang kita akan lakukan nanti. Walaupun dia tahu ada orang-orang yang akan menolak dia. Dan Tuhan rindu pada saat ini agar kita memiliki hati yang sama seperti hati Bapa. Hati Bapa kita yang ada di surga. Sebuah hati yang bukan hanya mengasihi orang lain. Bukan hanya sebuah hati yang kasihan di saat kita melihat orang-orang yang kekurangan, yang membutuhkan bantuan kita. Tapi sebuah hati yang rindu untuk datang, untuk memegang mereka, untuk mengangkat mereka daripada kehancuran yang terjadi kepada mereka. Inilah hati dari Nehemia. Hati yang sama dengan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Di saat kita membacakan firman Tuhan, seringkali kita hanya berhenti di akhir dari ceritanya. Di mana kita hanya melihat, oh ya, itu adalah kisah dari Nehemia. Dari kita membaca kisah tentang Daud, kita seringkali hanya berhenti, oh ya, itu hanyalah cerita dari Daud. Saya ingin mengajak Anda untuk memiliki pengalaman yang berbeda di saat kita membaca firman Tuhan. Di saat Anda membaca sebuah kisah dari Alkitab, coba bayangkan kisah tersebut hidup di dalam kehidupan Anda, nyata di dalam kehidupan Anda. Jadi pada saat Anda membaca kisah dari Nehemia, di saat dia berdoa untuk bangsanya, biarlah itu juga menjadi doa Anda. Di saat Anda membaca kisah dari Nehemia, dia meminta kepada raja, "Raja, tolong utus saya ke reruntuhan dari kota Yerusalem." Walaupun tanpa dia tahu dia akan makan apa, minum apa, hidup seperti apa. Dia minta itu kepada raja. Biarlah pengalaman yang sama menjadi bagian kita. Biarlah kita meminta hal yang sama daripada Tuhan. Agar Tuhan mau menunjukkan kepada kita di mana Tuhan mau mengutus kita. Di ayat yang ke-6 dikatakan, "Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku
sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Anda bisa bayangkan karakter dari Nehemia. Biasanya raja memiliki banyak juru minum. Dan apabila raja kehilangan satu dari mereka, itu gak masalah. Tapi raja ini tahu karakter dari orang yang dia percayai. Di saat dia membiarkan Nehemia untuk pergi, bahkan sebelum Nehemia pergi, dia sudah bertanya terlebih dahulu, kapan engkau akan kembali? Wah, ini adalah cerita yang sangat luar biasa. Seringkali di saat kita akan pergi ke sebuah tempat, jarang ada orang yang bertanya, kapan akan kembali? Jarang ada orang yang rindu untuk mengetahui kapan kamu akan kembali. Anda bisa bayangkan, ini adalah hal yang sama yang Allah Bapa katakan kepada Tuhan Yesus. Di saat Yesus turun ke dunia ini, dia tahu resikonya bahwa Yesus akan mati. Tapi dia tanya kepada Tuhan, kapan engkau akan kembali? Kapan engkau akan kembali dan akan membawa dan menebus manusia-manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu? Tuhan rindu agar kita kembali ke surga. Karena itu jangan arahkan pandangan kita kepada dunia. Jangan mengarahkan pandangan kita untuk hidup dengan tenang di dunia ini. Bangun rumah yang lebih besar, punya kemewahan yang lebih banyak, punya mobil yang lebih banyak, punya segala sesuatu yang lebih mewah, sehingga kaki kita akan terikat di dunia ini, sehingga kita tidak mau lagi untuk pergi ke surga. Di saat Tuhan katakan, ayo tinggalkan semuanya itu, ayo kita pergi untuk mengabarkan Injil. Seringkali kita berhenti di titik di mana, wah Tuhan, bagaimana saya harus meninggalkan rumah saya? Bagaimana saya harus meninggalkan tagihan-tagihan dari motor dan lain-lain? Di saat kita menempatkan diri kita untuk menjadi warga dari dunia, akan sangat sulit bagi kita untuk meninggalkan semuanya. Di saat kita disuruh suatu saat nanti untuk memilih antara mengikut Yesus, mengikut kebenarannya, memegang teguh firman-Nya. Di saat kita disuruh memilih antara itu atau anak-anak kita, atau rumah kita, atau makanan sepiring yang bisa kita makan di meja kita. Di saat kita sudah begitu terikat dengan dunia ini, sangat sulit bagi kita untuk memilih kebenaran. Sangat sulit bagi kita untuk memilih mengikut Tuhan dengan setia. Banyaknya orang yang pada akhirnya berkompromi. Mereka akhirnya berkompromi akan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan agar mereka lakukan. Di saat kita terikat dengan dunia, di saat bos kita mengatakan, ya gak apa-apa lah, kita berbuat kecurangan ini dan itulah, pajak kita potong seginilah supaya gak ketahuan juga kok. Di saat kita sudah terikat kepada hal duniawi, dengan mudah kita akan bilang, oke. Di saat kita terikat dengan hal duniawi, di saat teman-teman kita mengajak kita untuk melakukan hal yang tidak baik, saat kita terlalu terikat dengan mereka, mungkin kita akan katakan, ya sesekali gak apa-apalah kita merokok. Padahal kita tahu itu sangat membunuh. Di saat kita terikat dengan dunia, di saat ada orang yang mencoba untuk menggoda kita, merayu kita, membuat kita jatuh ke dalam dosa. Di saat kita sedang bekerja, lalu kita diminta untuk menginjak-injak hari Sabat, untuk masuk kerja di hari Sabat, untuk melakukan ya hanya rapat sajalah, datang ke rapat sajalah, itu kan gak bekerja, hanya datang ke rapat, duduk, bersosialisasi, itu kan gak bekerja. Mungkin kita akan katakan, ya 1 kali 2 kali gak apa-apalah. Padahal itu adalah hal prinsipil yang Tuhan berikan. Di saat Tuhan katakan jangan ada Allah lain di hadapanmu. Tapi saat kita terlalu terikat dengan dunia, terikat dengan hobi kita, kesenangan kita, terikat dengan klub bola yang harus kita nonton tengah malam pertandingannya. Anda bisa bayangkan, kita akan lebih rela untuk nonton tengah malam daripada waktunya di mana kita harus tidur. Tuhan katakan jangan ada Allah lain. Jangan ada yang lain yang kamu sembah. Tetapi Nehemia tidak melakukan itu.
Dia tidak membiarkan satu hal pun mengikat dia di dunia ini. Dia tidak membiarkan satu hal pun di dalam kerajaan dari Raja Artasasta yang begitu banyak kemewahan, yang segala sesuatu yang dia inginkan dia bisa dapat. Tapi dia tidak membiarkan itu mengikat dia. Jangan biarkan apapun mengikat Anda di atas dunia ini. Apabila ada sesuatu yang Anda lebih cintai daripada Yesus, tinggalkan itu. Apabila pasangan Anda, bahkan pacar Anda mungkin membuat Anda meninggalkan Yesus, atau mungkin pekerjaan Anda membuat Anda menomorduakan akan Yesus, tinggalkan itu saat ini juga. Nehemia berkata di ayat yang ke-7, "Maka berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok-tembok yang akan dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku ini karena tangan Tuhan, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku." Kita bisa lihat Nehemia sebelum dia melakukan sesuatu, dia telah membuat perencanaan. Jadi Nehemia bukanlah orang yang ingin melakukan sesuatu lalu lalu lakukan begitu saja. Tidak. Di saat Nehemia ingin melakukan sesuatu, dia sudah mempertimbangkan hal-hal apa yang harus dia kerjakan. Peralatan seperti apa yang harus dia miliki untuk membangun pintu gerbang di kota Yerusalem. Karena itu dia meminta agar raja membuatkan surat baginya, agar bisa dikeluarkan kayu supaya dia bisa membangun rumah, membangun pintu gerbang. Nehemia adalah orang yang membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum dia melakukan segala sesuatu. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan pada saat dia berada di dunia kepada murid-muridnya. Anda ingat Tuhan memberikan sebuah perumpamaan agar murid-muridnya memperhitungkan berapa banyak yang harus mereka rasakan untuk menjadi pengikut Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, apabila kamu tidak mau memberikan seluruh hal yang engkau miliki, kamu tidak bisa menjadi muridku. Yesus juga memberikan perumpamaan, bagaimana mungkin seorang raja yang mau berperang, dia tidak membuat perhitungan terlebih dahulu berapa banyak pasukan yang harus dikirimkan. Dia juga memberikan perumpamaan bagaimana seseorang yang mau membangun rumah, membangun istana, tidak membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum dia membangun. Jika kita tidak membuat perencanaan, jika kita tidak menghitung terlebih dahulu yang kita butuhkan, mungkin bangunan yang akan kita buat bisa tidak jadi, mungkin bisa kurang bahan, atau bahkan kelebihan bahannya. Tuhan mengajarkan kita untuk menghitung harga dari mengikut Yesus. Anda bisa bayangkan, hampir semua reformator, orang-orang yang berdiri teguh pada kebenaran, mereka tahu berapa harga yang harus mereka bayarkan. Mereka tahu berapa banyak yang harus mereka berikan kepada Tuhan. 100% seluruh kehidupan mereka. Karena itu, di saat mereka di penjara, mereka dianiaya, ditaruh di kolosium di mana singa-singa dapat memakan mereka. Ada yang digantung, ada yang disalib, ada yang dipotong-potong, ada yang digoreng. Pengikut Kristus di zaman yang mula-mula hampir semuanya mau dibantai. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh kepada kebenaran. Tapi Anda bisa bayangkan, banyak dari mereka, bahkan rasul-rasul di dalam perjanjian baru, di saat mereka di penjara, mereka bisa bernyanyi. Di saat mereka dianiaya, mereka dikurung, hendak dibunuh, bahkan ada yang sedang disalib dan dibakar di bawahnya, mereka bernyanyi, mereka memuji Tuhan. Kenapa? Karena mereka menghitung, mereka tahu itulah yang akan terjadi saat aku mengikut Kristus. Karena Tuhan katakan, jika mereka telah menolak aku, dunia telah menolak aku, dan dunia
juga pasti akan menolak kamu. Yesus telah memberitahukan kepada murid-muridnya harga yang harus mereka ambil untuk menjadi pengikutnya. Tapi mereka tidak ragu. Karena Kristus telah merasakan hal tersebut. Mereka tahu penderitaan yang mereka alami itu tidak ada apa-apanya. Banyak dari sahabat-sahabat kita yang di saat mereka menerima kebenaran, mungkin keluarganya tidak setuju. Atau mungkin Anda merasakan hal yang sama. Di saat Anda berpegang teguh kepada kebenaran, seringkali suami kita, atau mungkin istri kita, atau mungkin anak-anak kita tidak setuju dengan keputusan kita. Di saat kita katakan, saya tidak mau lagi melakukan pekerjaan di hari Sabat, sama seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Saya tidak mau lagi bekerja di hari Sabat. Saya tidak mau lagi menyangkal iman saya. Saya tidak mau lagi kompromi terhadap kesehatan saya. Saat Tuhan bilang, apa yang kamu makan itu akan menjadi kesehatanmu. Saat Tuhan katakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang harus kita jaga. Marilah kita untuk tidak berkompromi. Jika kita tahu makanan yang kita makan itu tidak sehat, apakah pilihannya kita akan berkompromi dengan hal itu? Ya sesekali gak apa-apa lah. Kita tahu daging zaman sekarang ini sudah tidak sehat. Mereka disuntik dengan berbagai macam racun. Mereka disuntik dengan berbagai macam hormon yang membuat mereka bisa berkembang dengan begitu besar. Racun yang tidak kita sadari saat kita makan, kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kita sedang dilatih sebetulnya di saat kita melakukan itu untuk berkompromi. Dari hal-hal yang paling kecil. Berkompromi di bidang kesehatan. Berkompromi dari hari Sabat. Berkompromi dari gaya bicara kita. Nehemia tahu itu. Itulah kenapa sebelum dia bicara, dia berdoa terlebih dahulu. Dan paling luar biasanya adalah di akhir dari ayat yang ke-8. Dikatakan raja mengabulkan permintaanku itu. Raja mengabulkan permintaan dari Nehemia. Karena tangan Allahku yang murah hati melindungi aku. Nehemia tahu dengan jelas segala sesuatu yang terjadi. Bahkan kebaikan hati dari raja di saat raja mengaruniakan apa yang dia inginkan. Untuk pergi ke kota kelahirannya di Yerusalem. Untuk memberikan bantuan bagi Nehemia. Dia tahu semuanya itu adalah berkat dari karunia Tuhan. Entah itu hal yang baik ataupun hal yang mungkin menurut kita buruk. Semuanya adalah karena tangan Tuhan melindungi kita. Apakah Anda mau memiliki pemikiran seperti itu? Mungkin di saat kita melihat kita terjatuh, atau mungkin kita punya masalah, ada problem dalam pekerjaan kita, ada problem dengan sesama kita, seringkali berpikir, aduh, kok ini bisa terjadi kepada saya? Kenapa kok Tuhan memberikan pencobaan ini? Seringkali kita mengeluh kepada Tuhan. Yang seharusnya kita tidak lakukan itu. Yang seharusnya kita bisa berkata, oh puji Tuhan. Jikalau Tuhan tidak lakukan ini, mungkin bisa terjadi yang lebih buruk. Saya punya seorang teman yang di dalam kehidupannya, dia selalu katakan hal seperti itu. Jika bukan karena perlindungan Tuhan, mungkin bisa lebih buruk hal yang terjadi. Dia pernah kecelakaan. Dia pernah masuk rumah sakit. Lalu di rumah sakit, di saat kita menjenguk dia, kita katakan, oh kasihannya kamu. Anda tahu apa yang dia katakan? Dia katakan seperti ini. Sebenarnya bisa lebih buruk yang terjadi. Mungkin saya bisa mati. Tapi dia katakan, oleh karena tangan Tuhan melindungi saya. Di saat dia punya masalah, dia hampir saja dilakukan hal yang buruk oleh sahabat-sahabatnya. Hal yang dia katakan adalah, hal bisa lebih buruk, sebenarnya bisa lebih buruk daripada hal ini. Biarlah kehidupan yang selalu bersyukur itu ada di dalam kehidupan kita. Di saat rumah kita kecurian, kecolongan masuk maling, harusnya kita bisa katakan, puji Tuhan, seharusnya bisa lebih buruk yang terjadi daripada itu. Mungkin saja pencuri itu bisa saja membunuh kita. Tapi puji Tuhan,
tangan Tuhan melindungi kita. Ada banyak pelajaran yang kita pelajari hari ini. Marilah kita meminta kepada Tuhan untuk memiliki hati seperti Bapa di surga. Sebuah hati yang mengasihi. Saya ingin mengajak Anda untuk memiliki perasaan yang sama seperti Nehemia. Hati yang sama seperti hati dari Yesus. Hati yang di saat melihat orang yang berkekurangan, orang yang muram, orang yang sedih, punya kerinduan untuk bertanya, punya kerinduan untuk menolong mereka, bahkan berdoa dan berpuasa untuk mereka. Ini adalah hati dari Nehemia. Dan bukan hanya berdoa, berpuasa, dan berdiam saja. Dia punya kerinduan agar raja mengutusnya untuk datang ke sana tanpa tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya saat dia berada di sana. Nehemia tidak memperdulikan kehidupannya lebih daripada apa yang akan terjadi kepada orang lain. Inilah hati dari Yesus. Dia memikirkan kita terlebih dahulu daripada kepentingannya sendiri. Marilah kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu Tuhan. Kami ingin untuk punya pengalaman iman yang sama seperti Nehemia. Pengalaman iman yang sama seperti Yesus Kristus. Memiliki hati, memiliki mata, memiliki telinga yang sama seperti Engkau. Yang bisa dipenuhi oleh belas kasihan. Bisa lebih peka terhadap kebutuhan dan kesedihan dari orang lain. Jadikan kami berkat Tuhan di saat kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di saat kami menolong mereka yang membutuhkan. Di saat kami membantu mereka. Menemukan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah di dalam pikiran kami, orang lainlah yang menjadi terutama di dalam kehidupan kami. Bukan diri kami, bukan keluarga kami, tapi biarlah orang lain Tuhan. Kami tahu Tuhan, setan berusaha dengan keras pada zaman ini untuk membuat kami semua jatuh ke dalam dosa. Untuk melupakan akan prioritas yang terutama, mengerjakan pekerjaan-Mu Tuhan. Dinding-dinding rumah kami, dinding-dinding sosial dan moral kami runtuh Tuhan, serta spiritual. Banyak orang yang tidak lagi peduli kepada keagamaan, tidak lagi peduli pada hubungan yang spesial yang harusnya mereka lakukan bersama dengan-Mu. Banyak anak-anak kita yang telah merasa bosan berada di dalam kehidupan gereja. Tuhan, berikan kami kerinduan untuk menolong mereka. Tunjukkan kepada kami rencana-Mu Tuhan, apa yang Kau inginkan agar kami lakukan. Bapa, kami ingin belajar juga seperti Nehemia, untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kami berbicara. Dan kami ingin belajar untuk bersyukur, walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di atas segala sesuatunya Tuhan, kami percaya tangan-Mu akan selalu melindungi kami di saat susah, di saat sedih, bahkan di saat senang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Kita telah mempelajari akan firman Tuhan. Jangan lupa, mari kita meminta Tuhan agar kita bisa menghidupkan firman ini di dalam kehidupan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.